Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ya tentang sistem pneumatik. Ini merupakan praktikum yang pertama kita. Jadi, karena mata kuliah ini tidak ada teorinya, langsung praktek. Maka sebelum praktek, saya akan menjelaskan dulu apa itu pneumatik ya, dan aplikasinya itu seperti apa di dunia industri. Saya akan menjelaskan di sini. Oke, sistem pneumatik ya. Ini sebelum masuk ke pneumatik itu apa, kita lihat dulu contoh aplikasi pneumatik di industri ya. Yang pertama ini saya sampaikan industri manufaktur dulu ya. Kita lihat. Hohe Geschwindigkeiten, schnelle Zyklen, gekoppelt mit geringsten Stillstandszeiten, kurz Highspeed. Das sind heute Forderungen an Automatisierungslösungen. Automatisierungslösungen mit Pneumatik sind die ideale Technologie, um ihre Anforderungen zu realisieren. Hohes Tempo bei höchstmöglicher Zuverlässigkeit. Zwei Wege. Optimierte Anordnung, optimales Ausnutzen des günstigsten Arbeitsbereiches und der Eigendämpfung beim Zurückfahren reizen die Möglichkeiten pneumatischer Antriebe aus. Ihr Nutzen: höchster Ausstoß in kürzester Zeit. Weitere Potenziale wurden durch die möglichst nahe Anordnung von Steuerungen und Ventilen an die Aktuatoren erschlossen. Reibungsverluste beim Energieträger Luft sind nahezu auf ein Minimum reduziert. Das richtige Produkt an der richtigen Stelle, die hohe Leistungsdichte von Pneumatikkomponenten und die optimale Auslegung führen zu Taktzeiten von unter einer Sekunde. Der schnellste Pick-and-Place-Vorgang im gezeigten Beispiel liegt sogar bei nur 0,7 Sekunden. Optimale Konstruktion ist die eine Seite, schnelle Produkte sind die andere. Festo unterstützt sie dabei, alle Potenziale in ihrer Konstruktion mit geschwindigkeitsoptimierten Produkten zu finden. Systematisch schneller. Das Highspeed Pick-and-Place handelt bis zu 100 Teile pro Minute. Minimale Konstruktionszeiten als einbaufertige Lösung, schnelle und einfache Inbetriebnahme. Immer für hohe Taktzeiten gut, der stickslip-freie Fluidic Muscle. In Verbindung mit dem Schnellschaltventil A2 erreicht ihr eine Taktrate von 90 Hertz. Itu tadi ya aplikasi pneumatik di industri. Ini ada lagi industri di manufaktur ya. Kita akan lihat contoh penerapannya di industri manufaktur bersama.
Oke, itu tadi contoh di industri manufaktur. Ini ada juga karya mahasiswa tingkat akhir ya dari jurusan Teknik Elektronika yang menggunakan pneumatik. Salah satunya ini ya, saya tampilkan. Sistem akan berjalan sesuai dengan perintah otomatis. Sama seperti mode manual, benda dari tempat penampungan akan didorong oleh silinder 1 yang kemudian dibawa ke conveyor, yang apabila sensor mendeteksi adanya benda, maka conveyor akan berhenti, silinder 2 akan mengambil benda, yang kemudian akan dibawa ke tempat work in process. Oke, itu tadi adalah beberapa aplikasi dari pneumatik ya. Nah, sekarang ini materi kita ya selama 1 semester nanti. Jadi outline materinya intinya ada 2 di praktek ini ya. Jadi membahas tentang pneumatik dan elektropneumatik ya. Kalau yang pneumatik itu nanti tidak ada sistem elektriknya. Kalau yang ini ada komponen elektroniknya dan ini bisa diintegrasikan dengan controller yang lain, misalkan pakai PLC atau microcontroller. Bedanya itu nanti. Jadi kan kita pelajari tentang sistem pneumatik itu ya, pneumatik manual, dan juga yang kedua adalah elektropneumatik. Intinya di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih mengatur langkah silinder sebenarnya. Itu. Dan yang kedua, rangkaian kontrolnya seperti apa ya. Jadi pengaturan langkah silinder dan kontrol. Nah, ini konflik itu adalah penyelesaian permasalahan di bidang manufaktur ataupun sistem-sistem sekuensial. Jadi kita akan menyelesaikan konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pneumatik ya. Ini capaian pelajarannya yaitu mampu membuat rangkaian kontrol menggunakan pneumatik manual dan elektropneumatik beserta simulasinya pada sistem sekuensial. Jadi sistem-sistem yang sekuensial nanti yang akan kita selesaikan itu. Kita buat rangkaian kontrolnya. Oke, sebelum ke materi ya, ini saya review dulu posisi pneumatik itu di mana sih ya. Jadi di dalam suatu sistem yang besar atau sistem kendali ya di industri, pneumatik itu di mana? Ya. Ini sistem secara keseluruhan. Ada yang namanya set point, kemudian ada kendali, ada aktuator, proses, dan ada feedback. Ini set point itu nilai yang kita tentukan apa sih gitu ya. Misalkan untuk temperatur ya, temperatur yang kita untuk AC misalkan contohnya. AC temperaturnya di set misalkan 20 derajat. Nah, maka pengendali akan memerintahkan aktuator di sini ya. Ini ada kontrolnya.
memerintahkan aktuatornya kalau di AC itu berupa apa? Kompresor ya. Kompresornya akan bekerja gitu ya. Kemudian prosesnya di sini adalah pendinginan ruangan gitu ya. Jadi ruangannya supaya udaranya stabil atau dingin gitu ya. Terus diukur oleh sensor. Di sini ada sensor. Nah, di sensor melihat apakah temperatur ruangan sudah sesuai dengan set point. Misalkan set pointnya 20, ternyata temperatur ruangan masih 27 derajat, maka akan memberi informasi ke pengendali bahwa temperatur ruangan belum 20. Nah, pengendali memerintahkan aktuator untuk bekerja lagi gitu ya. Jadi aktuatornya bekerja terus, jangan berhenti karena temperatur ruangan belum stabil atau belum sesuai dengan set point. Nah, di pneumatik kalau di dalam blok diagram seperti ini itu masuk di bagian sini ya, aktuator. Kalau di AC tadi kompresor itu ya. Kalau di pneumatik nanti masuknya di sini, di bagian aktuator. Jadi salah satu bentuk dari aktuator. Nah, aktuator sendiri di bidang elektronika atau kendali itu ada 3, elektrik, pneumatik, dan hidrolik. Contoh elektrik itu ya tadi yang kompresor tadi, ada motor tadi ya. Ya itu salah satunya aktuator ya. Elektrik itu motor seperti itu. Terus pneumatik ya akan kita pelajari. Dan yang ketiga hidrolik. Nah, sebelum sana, kalau elektrik itu yang dikendalikan adalah apa? Tegangan elektrik ya, tegangan atau arus ya, arus listrik. Kalau pneumatik yang akan kita kendalikan di sini adalah udara. Jadi udara sebagai sumbernya akan kita kendalikan. Kalau hidrolik itu yang dikendalikan adalah cairan ya, atau pelumas nanti. Oke, aktuator. Jadi aktuator ada 3. Yang pertama aktuator elektrik, di sini contohnya ya motor, relay, solenoid. Itu salah satu jenis aktuator elektrik ya. Dimana dia untuk dapat bekerja itu memerlukan sumber tegangan. Di sini. Relay juga itu. Dan yang kedua adalah aktuator pneumatik ya. Nah, pneumatik di sini untuk gerakan horizontal atau vertikal, dia gerakannya cuma 2 kalau kita lihat dari video tadi ya. Kalau nggak maju ya mundur gitu ya. Hanya itu nanti yang akan kita kontrol, maju mundur, kapan maju kapan mundur, itu aja. Terus mundurnya berapa kecepatannya, itu yang kita atur. Nah, kenapa pakai pneumatik ya? Pneumatik itu, aktuator di pneumatik itu tidak menimbulkan api setiap terjadi kesalahan karena udara jadi tidak ada apinya gitu ya. Beda dengan motor. Kalau motor terjadi kesalahan pasti akan timbul bunga api dan bisa menyebabkan kebakaran. Kalau pneumatik di sini udara jadi aman. Terus kemudian bebas dari sengatan listrik ya, karena tidak ada listriknya di situ ya di pneumatik itu. Walaupun nanti di kontrolnya tetap perlu listrik, tapi di aktuator yang menggunakan pneumatik itu tidak ada listrik, dia udara prinsipnya. Sehingga aman terhadap operator ya. Terus yang berikutnya lagi, responnya cepat ya. Dia itu sangat cepat, seperti yang tadi Anda lihat di video, sangat cepat sekali. Nah, kalau dibandingkan motor ya lebih cepat pneumatik gitu ya. Media udara lebih bersih gitu ya. Oke. Mudah menghubungkan dengan sumber udara. Udara di sekitar kita kan banyak ya. Jadi tidak usah bayar nanti untuk mengambil udara karena bebas ya ambil ya. Oke, berikutnya hidrolik, ini aktuator yang ketiga. Untuk gerakan hidrolik itu sama dengan horizontal vertikal, sama dengan pneumatik. Hanya saja yang membedakan di sini, kalau hidrolik itu untuk daya-daya yang besar. Misalkan untuk kontrol dump truck gitu ya. jadi baknya dump truck gitu ya, eskavator itu pakai hidrolik ya. Untuk beban-beban yang besar itu pakai hidrolik. Di sini medianya adalah cairan ya. Ya, medianya cairan sehingga mengotori tempat kerja ya. Kalau hidrolik itu pasti kotor nanti. Cairannya itu bisa meluber. Kalau pneumatik udaranya meluber ya paling nggak berbahaya ya. Timbul kan keluar ya. Keluar sistem tadi udaranya menguap itu ya, nggak terlalu mengotori karena udara kan tidak terlihat. Dan kalau hidrolik di sini mahal ya. Pasti mahal harganya. Makanya digunakan untuk penggerak atau aktuator untuk daya-daya yang besar gitu ya, seperti mengangkat
apa itu beban itu semen, pasir gitu kan, dump truck gitu ya. Terus yang terakhir itu ada lagi dia responnya lambat ya. Bila dibandingkan pneumatik ya lebih cepat pneumatik ya. Kalau hidrolik lambat. Oke, kita jelaskan pneumatik itu ternyata berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu pneuma ya. Jadi istilah awal pneumatik itu dari bahasa Yunani pneuma yang berarti udara. Nah, jadi istilah pneumatik itu selalu berhubungan dengan teknik udara bertekanan. Ya, udara di sini bukan udara yang seperti ada di sekitar kita, tapi udara yang bertekanan. Nah, sehingga pneumatik itu nanti dinamakan atau merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemakaian udara bertekanan. Jadi bagaimana sih kita memanfaatkan udara bertekanan itu untuk sebagai aktuator atau penggerak, untuk menggerakkan sesuatu. Nah, itu prinsip dari pneumatik. Nah, bagian-bagian pneumatik ya, tentu saja kita perlu yang namanya sumber udara. Nah, sumber udara itu bisa didapat dari mana? Dari kompresor. Ya, kompresor itu mengambil udara di sekitarnya, kemudian dipadatkan atau udaranya di sini adalah udara gempa, udara yang dimampatkan sehingga punya berat. Ya. Seperti gas LPG itu ya, itu kan juga punya berat 3 kg karena dimampatkan di situ sehingga ada berat. Kompresor juga seperti itu, udara di sekitarnya diambil, dimampatkan, ditabung ini. Udara bertekanan itu kemudian masuk ke bagian ini nggak kelihatan ya, ini air dryer, kemudian ini untuk filter sebenarnya, untuk filter udara, kemudian ini untuk knob on off ya, terus kemudian ini regulator, ini untuk melihat berapa sih tekanan udara yang lewat di sini ya, kemudian ini solenoid valve itu atau katup ini. Lah yang ini yang silinder yang akan kita gerakkan, inilah aktuator itu sendiri. Ini yang akan bergerak maju atau mundur. Kurang lebih bagian pneumatik secara umum itu. Ada kompresor ya, sumber udara, ada filter udara. Kenapa perlu difilter? Karena udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik ini harus udara bersih. Bersih artinya apa? Tidak mengandung air. Kalau mengandung air pasti akan merusak komponen pneumatik. Ya, itu yang tidak diinginkan. Kemudian ini regulator ini untuk mengetahui berapa sih tekanan udara yang lewat ini. Nah, ini yang berikutnya lagi adalah bagian-bagian pneumatik. Jadi nanti kalau di elektronika ada simbol ya, simbol-simbol tegangan, simbol-simbol komponen ya. Di pneumatik juga ada simbol-simbol. Nanti Anda harus familiar dengan simbol-simbol itu. Jadi nggak mungkin kita gambar seperti ini gitu ya. Ini kompresor seperti ini. Kompresor seperti ini ya. Ini kalau disimbolkan cuma ini ya, ini kompresor. Kompresor itu seperti ini. Itu sumber udara bertekanan. Terus kemudian yang berikutnya ini katup. Nah, katup ini valve ya. Itu disimbolkan seperti ini atau ini. Dan secara umum bagian-bagiannya ada 4 ini, sumber udara, kemudian elemen input ya, elemen pemproses, elemen kendali dan output aktuator. Ada 4 bagian ini. Input, pemproses atau kendali ini bisa jadi satu, terus aktuator, dan yang terakhir itu sumber udara. Ya, itu bagian-bagian sumber udara, elemen pemproses atau input ya, terus aktuator. Oke, itu bagian-bagian pneumatik. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di modul praktikum. Oke, itu dulu. Terima kasih.